Selamat siang kawan-kawan. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup rakyat Indonesia. Ya, kawan-kawan. Siang ini kita memulai kembali perjuangan dari buruh yang telah ditindas puluhan tahun, terutama oleh kebijakan-kebijakan pemerintahnya sendiri, kawan-kawan. Berbagai produk-produk kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah tidak hanya kemudian menyasar apa yang telah menjadi haknya kaum buruh, kawan-kawan. 2-3 hari kemarin, seminggu yang lalu, kita telah melihat begitu banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Yang terbaru, bagaimana masyarakat Rempang yang berdiri di tanahnya sendiri sejak sebelum ada Indonesia, hak atas ruang hidupnya ditukar dengan investasi. Dalilnya adalah untuk kesejahteraan rakyat investasi itu, kawan-kawan. Bicara tentang investasi bukan 1, 2, 3 tahun ini, atau bukan selama 2 periode Jokowi ini memimpin seluruh pemerintah yang memimpin negeri ini. Investasi adalah jalan di mana rakyat akan mendapatkan kesejahteraan. Benar begitu, kawan-kawan? Ya. Kita lihat sejak bagaimana negara ini melegalkan dan memberikan karpet merah pertama kalinya tentang investasi modal asing di tahun 67 sejak zaman Orde Soeharto. Investasi yang dinarasikan akan menjadi jalan di mana rakyat Indonesia menemukan kesejahteraannya itu sejak tahun 67, kawan-kawan. Bahkan sebelum kemerdekaan pun kolonial juga melakukan hal sedemikian itu. Kalau kita tarik sejak zamannya Orde, bicara investasi menjadi ruang jalan utama untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sampai sekarang itu kita sudah bisa buktikan. Apa yang kemudian terjadi hari ini? Buruh setiap hari di pabrik-pabrik, setiap hari di tempat-tempat kerja kita, begitu banyak konflik yang terjadi di sana. Terutama adalah perampasan atas hak yang didapat oleh buruh itu sendiri, atau perampasan yang menjadi haknya buruh itu oleh kaum kapitalis, yang memang digelar sedemikian rupa oleh kebijakan-kebijakan rejim atau pemerintah itu, kawan-kawan. Sejak tahun 67 sampai dengan sekarang, kemiskinan di Indonesia sama sekali tidak bisa dihilangkan oleh pemerintah itu, kawan-kawan. Bahkan pada ujung dari narasi investasi sebagai gelaran untuk kesejahteraan rakyat 2022 kita tahu, kawan-kawan, rakyat Indonesia yang jumlahnya 275 juta sekian itu, di dalam aktivitasnya yang terkait dengan unit-unit produksi dan aktivitas distribusi barang itu telah menghasilkan 19.000 triliun, kawan-kawan, secara nasional. Dan kalau kemudian dilihat dari sisi itu, 19.000 triliun dibagi seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya 275 juta itu, ketemunya dia mendapatkan 5.900.000 atau 6 juta per kepala, kawan-kawan. Tapi kita bisa menyaksikan gambaran-gambaran itu pada posisi upah buruh sekarang ini.
Posisi upah buruh sekarang ini kawan-kawan, kalau dirata-ratakan secara nasional se-Indonesia ini, upah buruh itu tidak lebih dari 2.900.000 per bulan. Ada 50% kemudian itu di mana larinya? Yang punya investasi tentunya. Itulah yang terjadi di dalam perspektif pembangunan oleh pemerintah ini. Kalau menarasikan rejim hari ini adalah rejim oligarki, bahkan bekerja sama dengan oligarki, satu komplotan dengan oligarki itu sejak tahun 67 kawan-kawan. Dia seperti maklar terhadap sumber daya alam kita, maklar terhadap tenaga kerja penduduk atau warga Indonesia itu sendiri, terhadap kapitalis monopoli asing, menjual itu. Ada Undang-Undang Dasar 45 dinarasikan oleh seperti apa oleh rejim ini? Begitu menyilaukan, begitu baiknya narasinya untuk kesejahteraan rakyat kembali menjadi basis narasi mereka. Tapi faktanya sejak 67 sampai dengan sekarang seperti gambarannya saya sampaikan tadi itu kan. Ini ada soal yang sangat fundamental. Ada soal yang sangat fundamental terhadap pembangunan, paradigma pembangunan ekonomi di Indonesia ini. Karena sepanjang kemudian dia menjadi boneka dari kapitalis monopoli asing, dari investasi asing, sepanjang itu pula rakyat Indonesia akan dijadikan sebagai sumber tenaga kerja murah, termasuk kemudian sumber daya alamnya dipersilakan untuk dikeruk untuk kemakmuran dari kapitalis monopoli asing itu atau negara-negara asing itu kawan-kawan. Itu tabiatnya setiap rejim berganti. Terlebih yang saat ini berkuasa, itu tabiatnya. Bahkan dengan rakyatnya sendiri dia memasang badan. Siapa yang menolak investasi akan dibuldoser. Itu pemerintah bicara dengan rakyat. Dia bisa jadi pemerintah, dia bisa menduduki itu karena rakyat. Tapi rakyat ketika tidak setuju dengan narasi investasi itu mau dibuldoser. Ini rejim apa kawan-kawan? Terlebih dari Kemenaker ini kawan-kawan. Dia membuat kebijakan terhadap upah. Kita bisa tahu dari sudut ketika melihat dari sisi itu tadi. Kita bisa tahu dia tidak akan lebih daripada kacung daripada rejim oligarki ini. Maka tidak salah kemudian hari ini kawan-kawan kita menghujat, memaki dia, kembalikan kemudian dia ada di sana itu karena rakyat, dan dia di sana sebagai Kementerian Tenaga Kerja, dia harus bicara terhadap tenaga kerja ini, dia harus berdiri berdasarkan kepentingan pekerja ini. Maka atas dasar itu kawan-kawan, upah yang hari ini menjadi momentum dia membuat kebijakan. Inilah momentum untuk kita meminta, kita menuntut Menaker ini kerjanya kepada siapa, untuk siapa. Maka dalam kepentingan upah itu adalah hak buruh, hak pekerja. Atas dasar itulah kawan-kawan kita menggeruduk hari ini. Dia membuat kebijakan yang tentunya harus sesuai dengan kepentingan pekerja. Upah itu hak siapa? Dia hak buruh. Maka narasi yang keluar, prinsip-prinsip yang keluar adalah atas dasar kelas pekerja itu yang kemudian menjadi prioritas pembuat kebijakan itu. Karena dia menteri ketenaga kerjaan, bukan menteri pengusaha. Untuk itu kawan-kawan, setelah kita juga melihat problematik sistem pengupahan yang ada di Indonesia ini,
yang menarasikan begitu baiknya untuk bahkan terakhir status daripada upah minimum adalah berdasarkan KHL, kebutuhan hidup layak, itu tai. Upah yang diterima oleh kawan-kawan bisakah membiayai kehidupan realnya kawan-kawan? Saya tanya sekali lagi, upah yang diterima oleh kawan-kawan apakah bisa membiayai kehidupan realnya kawan-kawan tanpa harus berhutang, tanpa harus menambah jam bekerja lagi? Tidak. Dan ini hanya kelas buruh yang bisa menarasikan ini. Dia nggak akan bisa. Mereka nggak akan bisa. Dewan pengupahan yang itu unsurnya dari kelas pekerja, dari pengusaha, dari akademisi, hampir kita bisa ketahui yang dikeluarkan dari mereka tidak akan bisa menjawab apa yang kawan-kawan sebut tadi, bahwa upah yang diterima oleh buruh hari ini tidak bisa kemudian mencukupi kebutuhan hidup real. Mereka tidak akan bisa soal itu. Maka hari ini adalah momentum kita bicara itu. Momentum untuk kemudian kebijakan yang harus dia buat berdasarkan apa yang telah dihasilkan oleh rakyat Indonesia itu. Yaitu apa kawan-kawan? Dan dihasilkan oleh rakyat Indonesia. Dalam pandangan ekonomi makro, PDB itulah yang dihasilkan oleh seluruh penduduk rakyat Indonesia. Yang dirata-ratakan tahun 2022 kemarin, per kapita, per orang harusnya mendapatkan upah kalau di dalam buruh itu 6 juta. Nah kalau upah rata-ratanya di Indonesia sekarang ini hanya sebesar 2.800.000 atau 2.900.000 itu, yang lainnya lari kemana Bu Menteri? Kamu jangan pasang badan untuk jadi bagian dari cupong menteri. Kamu duduk menjadi menteri, itu diminta untuk bicara tentang standpointnya adalah kamu sebagai penegak kebijakan dan pembuat kebijakan untuk penghidupannya kelas buruh, bukan kehidupannya cupong. Terlebih lagi, kita tadi pagi dapat berita, orangnya pergi di luar kota, katanya. Menteri apa itu? Untuk itu kawan-kawan, saya tidak akan panjang lebar bicara soal ini. Apapun yang menjadi tuntutan ini hari ini, apapun yang menjadi tuntutannya kaum buruh Indonesia hari ini, selayaknya kemudian hasil kerjanya itu direbut kembali oleh buruh kawan-kawan, direbut kembali oleh rakyat. Karena yang bekerja menghasilkan 19.000 triliun itu adalah pas pekerja kawan-kawan. Kawan-kawan tahu, pemodal, pemilik modal itu apakah bekerja dia? Menteri ini apakah bekerja kawan-kawan? Nah maka daripada itu kawan-kawan, hak ini yang harus kita tuntut. Maka bagi rata hasil kerja itu kepada seluruh penduduk Indonesia yang bekerja itu pemerintah. Itu yang harus kita terus bicarakan. Karena kita tahu kawan-kawan, PP 36 ketika bicara disparitas atas upah di Pulau Jawa saja antara DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, untuk menghilangkan disparitas di dua provinsi itu ketika menggunakan mekanisme PP 36 itu butuh waktu 200 tahun agar UMP Jawa Tengah itu sama dengan UMP Jakarta. Syaratnya ada lagi, Jakarta selama 200 tahun itu tidak mengalami kenaikan. Apakah kebijakan itu yang dinamakan menghilangkan disparitas? Ini akal-akalannya dia kawan-kawan. Termasuk akal-akalannya para akademisi yang membela cukong, di mana dia menjadi bagian daripada Dewan Pengupahan dari unsur akademisi itu. Bodoh memang. Untuk itu kawan-kawan, standpointnya, siapapun yang menghadang rakyat untuk menuntut haknya itu, dia akan berhadapan dengan kekuatan rakyat itu kawan-kawan. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia.